Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya semua di pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, kita buka saja pembelajaran matematika pertama di semester 2 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bumila berpesan, ya, senantiasa kita menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker. Kemudian jangan lupa senantiasa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Kalau misalnya habis keluar rumah ataupun ya sesering mungkin itu lebih baik insya Allah. Kemudian setelah usaha atau ikhtiar 3M itu juga jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah ya, karena Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Insya Allah kalau kita berdoa Allah akan kabulkan. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi di ruang kelas. Amin ya robbal alamin. Baik, kita buka dengan membaca basmalah ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang bangun ruang ya. Mau belajar tentang bangun ruang. Nah, pertama nanti apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini ya, menjelaskan bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola ya. Jadi anak-anak diminta nanti, diharapkan ya setelah belajar dengan Bu Mila, tapi tidak langsung satu pertemuan yang hari ini ya, beberapa pertemuan berikutnya anak-anak bisa mengetahui perbedaan ya, atau mengenal dulu bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola ya, serta bangun ruang gabungannya. Jadi kalau digabung ya anak-anak tetap tahu itu terdiri dari bangun ruang apa saja ya. Kemudian mengetahui luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. Jadi anak-anak diharapkan nanti mengetahui luas permukaan dari dua bangun ruang ya, yaitu bangun kubus dan balok ya. Luas permukaan dan volumenya dari kubus dan balok. Baik ya. Nah, ini sekarang kita mengenali dulu macam-macam bangun ruang yang tadi beberapa yang sudah Bu Mila sebutkan ya. Ini adalah kubus ya, ini adalah kubus. Kemudian ini adalah balok. Nah, ini namanya prisma tegak segitiga. Ya, jadi ciri-cirinya kalau prisma itu sisi tutupnya ya, sisi tutupnya dan sisi alasnya bentuknya sama kalau prisma. Ya, jadi sebetulnya balok itu prisma juga. Ya, balok itu sebetulnya prisma juga karena dia kalau ditegakkan balok ini ya, kita rotasi, kita naikkan ke atas ya, dia bentuk alas dan bentuk tutupnya sama. Ya, dia sebenarnya prisma juga, prisma tegak segi 4. Ya, ini prisma tegak segitiga yang khususnya akan anak-anak pelajari. Kemudian limas segi 4. Nah, kalau tadi prisma bentuk tutup dan bentuk alasnya sama, kalau limas itu dia menuju ke satu titik sudut. Ya, ini salah satu bentuk bangunan yang paling terkenal dari limas segi 4 adalah piramida di Mesir. Ya, kalau anak-anak melihat piramida, anak-anak bisa langsung teringat bahwa itu adalah bentuk dari limas segi 4. Ya, kemudian apalagi ini tabung. Ya, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuknya tabung ya. Nah, kemudian yang ini adalah kerucut. Ya, kerucut juga sama, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya kerucut. Ya, ada marka jalan atau tanda jalan yang bentuknya kerucut, kemudian topi pesta bentuknya kerucut ya. Berbagai macam benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Jadi itu tadi ya. Bu Mila ulangi sedikit. Ada kubus, balok, prisma tegak segi 4, prisma tegak segitiga, kemudian limas segi 4, kemudian tabung dan kerucut ya. Nah, sekarang unsur-unsur bangun ruang. Nah, ini ada tiga hal yang khusus akan dipelajari di bangun ruang dan anak-anak diminta untuk bisa memahami secara mendalam ya. Semoga bisa paham betul karena ini adalah dasar dari mengerti tentang bangun ruang. Yang pertama adalah sisi.
Ya, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Jadi kalau kamu ada di sebuah ruangan, nah itu sisinya bisa kita hitung ya, ada 6 ya, sisinya ada 6. Kalau kamu ada di sebuah ruangan, di kamar misalnya ya, ruangan kamu tuh biasanya punya 6 sisi. Nah, kemudian rusuk itu adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih tergambar. Kemudian titik sudut. Ya, titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nanti juga bisa kita lihat ya, contohnya secara lebih jelas lagi lewat bangun ruangnya nanti, lewat contohnya. Oke. Nah, sekarang kubus. Ya, kubus itu ciri-cirinya ke-6 sisinya berbentuk persegi yang sama luasnya. Ya, kubus itu berbentuk persegi yang sama luasnya. Nah, kalau misalnya kita mau cari persegi, luasnya apa rumusnya? Sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Nah, kalau mau tahu rumus luas dari satu sisi ya. Nah, kemudian memiliki 2 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Ya, mari kita lihat. Nah, tadi kan dikatakan di slide sebelumnya, titik sudut adalah pertemuan beberapa rusuk. Ya, nah ini yang dikatakan sebagai titik sudut, salah satu titik sudut. Ya, kemudian ini adalah contoh dari rusuk. Ya, garis F sampai B. Ya, garis B sampai F. Garis B sampai F itu adalah rusuk. Garis BF adalah rusuk ya. Kemudian sisi itu yang mana Bu Mila? Nah, ini sisi nih. Ya. Bidang ini ada yang kepotong nih. Bidang EDFH, EDCH nih kayaknya, ini C ya. EDCH. Nah, ini adalah sisinya. Yang ini. Nah, ini adalah satu sisi. Ya, mari kita lihat. Jadi, dia dikatakan memiliki 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mila ulangi. 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi tutup dan sisi alasnya. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 sisi. Kemudian memiliki 12 rusuk. Ya, ini rusuk yang ini contohnya, garis BF. Nah, kita coba hitung ya. Sekarang yang bagian depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, rusuknya ada 12. Mila ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, rusuknya ada 12. Kemudian katanya titik sudutnya ada 8. Ya, mari kita hitung. Ini contoh titik sudut. Ya, ini pertemuan antara 3 rusuk. Ya, rusuk yang ini, kemudian yang ini dan yang ini adalah titik sudutnya. Titik sudutnya katanya ada 8. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi betul ya. Kubus itu memiliki 6 sisi persegi yang sama luas. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Oke. Nah, sekarang kalau balok. Oh, kalau kubus ini masih kubus tentang rumusnya ya. Ini Bu Mila ulangi sedikit. Karena nanti salah satu yang diminta untuk bisa dikuasai anak-anak adalah mengetahui volume kubus dan luas permukaan kubus serta balok ya. Jadi yang nanti diminta untuk dikuasai adalah volume dan luas permukaan dari kubus dan balok. Volume kubus apa rumusnya? Rusuk kali rusuk kali rusuk ya, terusuk pangkat 3. Kemudian rumus luas permukaan. Nah, karena satu sisi ini rumus luasnya adalah sisi kali sisi ya, maka kalau misalnya mau tahu luas permukaan
luas seluruhnya, maka rumusnya adalah 6, karena dia ada 6 ya sisinya. Kan tadi di slide sebelumnya sudah Bu Mila beritahukan bahwa kubus memiliki 6 buah sisi, maka rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke balok. Nah, balok kurang lebih juga sama ya, seperti kubus, memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Ya, sejajar tuh berarti ini ya, sisi yang atas ini, sisi atas dengan sisi tutup, sisi tutup, mohon maaf, ini sisi tutup dengan sisi alas, ini sama luasnya. Kemudian yang sebelah sini sama dengan yang di dalam, yang ini sama dengan yang sebelah sini yang tidak terlihat luasnya ya. Kemudian memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Nah, kalau sejajar dia sama panjang. Ini dengan ini sama panjangnya. Yang ini dengan ini sama panjangnya. Ya, yang ini dengan ini sama panjangnya. Ini dengan ini sama panjangnya. Yang sejajar-sejajar dia sama panjangnya. Kemudian memiliki 8 titik sudut ya. Jadi kalau untuk sisi, rusuk dan titik sudut, balok sama dengan kubus ya. Itu titik sudutnya. Ya, contohnya itu sisinya, dan ini contoh rusuk ya. Dia sama dengan kubus, punya 6 sisi, punya 12 rusuk, punya 8 titik sudut ya. 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. 6, 12, 8, 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, sama ya, tapi yang berbeda adalah luasnya. Dia kalau sisinya yang saling berhadapan itu yang sama luasnya. Kalau tadi persegi semua luas sisinya sama panjang, sama luasnya ya, luas sisinya tuh sama semua kalau persegi. Kalau balok yang berhadapan saja ya, yang sama luasnya. Oke, sekarang prisma tegak segitiga. Nah, ini prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, ini ya, dia punya 3 sisi tegak berbentuk segitiga. Atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya, sisi alas dan sisi tutup berbentuk segitiga sama luas. Ya, jadi yang 3 itu sisinya berbentuk persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang. Yang mana sisinya yang bentuk persegi panjang? Yang sisi A, C, F, D, kemudian sisi A, B, D, E, kemudian sisi C, B, E, F. Nah, itu 3 sisi itu berbentuk persegi panjang. Bila ulangi ya, sisi yang F, C, A, D, kemudian sisi A, B, E, D, kemudian sisi B, E, F, C ya. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Jadi dia punya 5 sisi, 3 sisi bentuknya persegi panjang. Kemudian yang 2 sisi, ya itu sisi tutup dan sisi alas, ya berbentuk segitiga. Ya, segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Ya. Nah, jadi itu satu cirinya, ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua memiliki 9 rusuk. Ya, rusuk yang mana aja nih? 1 dari mulai sisi alas ya. 1, 2, 3, kemudian sisi tutupnya 4, 5, 6. Ya, kemudian yang sisi tegaknya 7, 8, 9. Ya, Bu Mila ulangi. Kita mulai dari sisi alas 1, 2, 3, kemudian sisi tutupnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi totalnya punya 9 rusuk. Prisma tegak segitiga punya 5 sisi, punya 9 rusuk, dan memiliki 6 titik sudut. Ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baik, itu saja untuk hari ini. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam bangun ruang. Ada beberapa ya. Ada 6 bangun ruang yang sudah Bu Mila perkenalkan kepada kalian. Kubus, balok, prisma tegak segitiga,
kemudian 5 segi 4, tabung dan kerucut. Nah, kemudian kita belajar juga tentang unsur-unsur bangun ruang, sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, sisi, rusuk, dan titik sudut. Kemudian kita sudah membahas ya tentang sisi, rusuk, dan titik sudut dari kubus, balok, dan prisma tegak segitiga. Baik, itu saja yang bisa Bu Mela sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Senantiasa semangat ya untuk belajar. Senantiasa semangat untuk belajar. Semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, Bu Mela akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.